Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Abna'i at-talaba rahimani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan bikum di pertemuan yang kedua pada materi suluk. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan satu materi, yaitu mengenal jati diri. Mengapa kita membahas materi ini? Bagi seorang santri, maka harus tahu jati diri dia. Siapa dia? Untuk apa dia ada? Dan bagaimana mewujudkan tujuan dari keberadaan dia. Sebelum ke situ, saya sampaikan pertama, ini contoh gambar, bahwa untuk mengenali jati diri bukan perkara yang mudah. Coba nanti di pertanyaan bisa antum dan antuna lihat. Dicari berapa gambar muka yang ada di dalam foto ini. Semakin banyak kalian menemukan, berarti punya potensi besar bahwa kita mampu mengetahui jati diri kita. Sebagai contoh misalnya, ini ada muka manusia. Nanti lainnya silahkan dicari, yang paling banyak itulah yang paling benar. Lah, apa pentingnya mengenal jati diri? Itu sangat penting sekali. Yang pertama, mengenal jati diri merupakan tuntutan syariat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian, mengenali jati diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, insyaallah tidak ada yang membahayakan kalian. Orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian idza tadaitum, kalau kalian termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ikum, hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum, dan kalian akan diberitahukan bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian telah kerjakan. Yang kedua, dengan mengenal jati diri juga, maka kita akan mampu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Di sini ada kata-kata qu anfusakum. Jaga diri kalian. Tidak mungkin kita bisa menjaga diri kita kalau tidak mengenal siapa kita. Berikutnya, kenapa juga penting? Karena seseorang tidak akan bergeser kakinya kelak di hari kiamat sampai ditanya tentang diri dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih. Tidak akan bergeser kedua kaki anak manusia pada hari kiamat dari sisi Allah. Hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 perkara. An umrihi, tentang umur dia, menunjukkan harus tahu jati diri seseorang. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda dia, dalam hal apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan ditanya tentang harta dia. Min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkan. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia nafkahkan. Wa madza amila fima alim, dan apa yang telah dia kerjakan atas ilmu yang telah dia ketahui. Kita lihat semua dalam hadis ini ada dhamir hak yang kembali ke dia, dirinya, jati diri seseorang. Dan yang terakhir, dengan mengenal jati diri kita, kita akan mampu merubah kita untuk menuju yang lebih baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka sendiri berusaha untuk merubahnya. Menunjukkan bahwa dengan mengenal jati diri kita, siapa kita ini, untuk apa kita ada, itu akan membantu kita untuk bisa berubah dan melangkah maju, berubah ke yang lebih baik lagi. Abnai talaba rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian saya akan berikan juga di sini nanti perumpamaan jati diri. Sejauh mana pentingnya kita akan meneladani atau mengambil pelajaran dari qalam rasos. Mathalu qalami rasos, perumpamaan pensil. Ini sebagai contoh bagaimana kita mengenal jati diri itu seperti pensil. Bagaimana jati diri pensil itu? Kita lihat yang pertama, hunaka khamsatu umurin liyakuna al-qalamu afdala qalami rasasin. Ada 5 perkara agar kolam tadi, pensil tadi menjadi pensil yang afdal, yang terbaik. Butuh 5. Nanti kita akan sebutkan satu persatu termasuk faedahnya yang bisa kita terapkan pada diri kita. Perkara yang pertama adalah awalan sawfa takunu qadiran ala amalil kathiri minal umuri al-azimati walakin in asbahta fi yadi ahadihim. Kamu wahai pensil akan mampu qadiran ala amalil kathir, untuk berbuat banyak, minal umuril azimah, berupa perkara-perkara yang besar, walakin akan tetapi in asbahta, kalau kamu berada di tangan salah seorang dari manusia. Maka pertama kali pensil akan bermanfaat, akan mampu berbuat banyak kalau ada yang menggerakkan. Kalau kita digerakkan, kalau kita digunakan oleh orang, itu pensil. Nah, faedah apa yang bisa kita petik untuk diri kita? Yang bisa kita petik dari poin pertama ini adalah satakunu qadiran, wahai kalian manusia akan mampu ala san'il adidi minal umuri al-azimah, berbuat banyak perkara-perkara besar yang bermanfaat, walakin akan tetapi idza tarakta nafsaka baina yadayillah, kalau kamu biarkan dirimu, pasrahkan dirimu, serahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pensil itu akan bermanfaat jika digerakkan oleh manusia, kita manusia akan bermanfaat kalau Allah memberikan taufik kepadanya. Makanya langkah pertama, anggap kita pensil. Bermanfaat dipakai orang, digerakkan orang. Kita manusia, santri, guru, semuanya akan bermanfaat manakala kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada', dan biarkan atau tinggalkan bakil basyari yaksiduka likathratil mawahibil lati imtalaktaha anta. Biarkan manusia lain akan mendatangimu likathrah, karena banyaknya potensi yang kalian miliki. Biarkan nanti, itu sih, biarkan, ikutin sesuai alir mengalir. Sesuai air yang mengalir. Tapi langkah yang pertama, pasrahkan diri kita kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke pensil. Pensil akan mampu berbuat banyak. Yang kedua, tsaniyan, saufa tata'arradu
li baryin mu'limin baina fatratin wa ukhra. Kamu wahai pensil akan menghadapi baryin, diserut, ditajamin, mu'lim yang menyakitkan, baina fatratin wa ukhra, terus setiap saat, satu waktu berikutnya, waktu yang lain, kadang sehari bisa sekali, 2 kali, atau kadang sepekan sekali. Walakin hadza, akan tetapi ini pensil yang diserut, yang diraut, itu daruri, penting. Kenapa penting? Lija'lika qalaman afdala, agar bisa menjadikanmu wahai pensil yang baik. Manakala pensil itu tumpul, tentunya tidak sebagus kalau pensil tersebut sudah kita raut, kita tajamin. Dan diraut itu tentunya menyakitkan. Lah apa faedahnya untuk kita manusia? Faedahnya adalah yang harus kita petik pelajarannya. Saufa tata'arradu li baryin mu'limin baina fatratin wa ukhra. Kalian manusia juga akan menghadapi rautan yang menyedihkan, yang menyakitkan antara satu waktu dan waktu-waktu berikutnya. Akan dicoba kita. Lah bentuknya apa? Kalau pensil rautnya pakai serutan atau pakai rautan atau pakai pisau kadang, silet kadang. Tapi kalau manusia biwasitatil masyakil, lantaran dengan media, dengan perantara permasalahan, musibah, problematika, allati satuwajihuha. Kita hidup pasti akan menghadapi segala macam masalah dan problematika. Walakinnaka satahtaju hadzal barri kayatus biha insanan aqwa. Tetapi kamu wahai manusia membutuhkan semacam rautan ini, diraut dengan musibah, dicoba dengan berbagai macam permasalahan agar menjadi manusia yang lebih kuat, tahan banting. Manakala terbiasa menghadapi musibah, dia pun sudah bisa mengkondisikan dirinya kapan dia sabar. Maka abna'i talabah rahimani Allah wa iyyakum, pelajaran yang kedua dari pensil, sebagaimana pensil itu butuh diraut, manusia pun untuk menjadi yang lebih baik, lebih afdol, membutuhkan ujian dan cobaan dengan berbagai macam masalah dan problematik yang kita hadapi di keseharian kita. Berikutnya yang ketiga, agar pensil menjadi pensil yang terbaik, maka ladaikal qudrah ala tashihi ay akhta'in qad tartakibuha. Pensil ada penghapusnya ini, lihat. Seringkali kalau kita menulis pakai pensil tercoret atau salah, kita setip, kita hapus. Manusia pun sama. Faedah yang ketiga yang harus kita petik dari pensil adalah yang ketiga, satakunu qadiran ala tashihil akhta' wan numuwi abraha. Kamu wahai manusia akan mampu membenarkan kesalahan. Artinya kita hidup layaknya pensil. Nulis kadang salah, kadang sengaja salah, kadang sengaja tidak salah, kadang tidak sengaja namun salah. Manusia pun sama. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Sebagaimana pensil bisa dihapus, manusia pun harus berani dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan menghapusnya. Kalau tulisan pensil menggunakan setip, kalau kesalahan kita perbaiki dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanumu, mampu berkembang lebih baik lagi, abroha, dengan kesalahan tadi. Orang yang pernah salah, dia akan mengambil pelajaran agar jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Itu faedah yang ketiga. Yang keempat, pensil itu akan baik dan bermanfaat. Yang keempat,
Wa da'iman sayakunul juz'ul ahammu fika huwa ma fi dakhilik. Dan senantiasa yang namanya bagian juz al-aham yang terpenting dalam pensil itu ma fi dakhili, apa yang di dalamnya. Bukan kayu, bukan setip, tapi isinya ini. Faedahnya apa untuk kita manusia? Faedahnya pun sama. Bahwa wal juzul aham minka, bagian yang terpenting darimu wahai manusia itu sayakunu daiman huwa dakhiluk, hati kita, iman kita. Penampilan boleh bagus, namun kalau tidak diiringi oleh iman dan hati yang salim, yang sehat, maka tidaklah berfaedah. Sebagaimana pensil casingnya bagus, namun ternyata kualitas isinya buruk, untuk menulis tidak jelas, diraut sebentar sudah putus kembali, maka itu tidak bagus. Karena kualitas pensil itu terletak pada isinya, bukan luarnya. Sebagai manusia, kualitas yang paling bagus imannya, hatinya, bukan sekedar casing atau penampilan. Kemudian yang kelima, pensil akan bagus wa mahma kanat dhurufuka fayajibu 'alaika an tastamirra bil kitabah. Wa 'alaika an tatruka da'iman khattan wadihan wara'aka mahma kanat qasawatul mauqif. Apapun dhurufuka, kondisimu wahai pensil, wajib bagimu untuk terus menulis. Agar pensil itu bermanfaat, ya terus menulis. Yang kadang dia menulis di atas kertas, mungkin lebih lembut. Mungkin kadang menulis di atas batu keras. Maka media menulis macam-macam. Sebagaimana kita nanti. Wa alaika, dan atasmu wahai pensil, tatruka daiman, meninggalkan garis yang jelas, tulisan yang jelas. Mahma kanat qasawatul mauqif, meskipun kondisinya, keadaannya sangat keras, sangat sulit. Bahkan tidak jarang pensil pun patah, diraut kembali. Itu pensil. Harus terus menulis. Lalu bagaimana untuk kita manusia? Faedah apa yang bisa kita petik? Yang bisa kita petik adalah wa fi ay tariqin qatamshi, kamu wahai manusia kadang berjalan di jalan apapun. Kadang kita jalannya enak tanpa masalah, kadang jalannya pun terjal, banyak masalah, kadang curam, kadang terperosot, kadang tergelincir, kadang jatuh. Fa'alika an tatruka atharak, maka tetap hendaklah kamu mampu meninggalkan bekas kebaikan. Mampu meninggalkan kebaikan. Karena khairukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik dari kalian itu kalau orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain aman dari keburukan dia. Maka faedah yang kelima yang bisa kita ikuti dari pensil adalah terus kita berjalan dengan menebar kebaikan, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Wa bi ghaddin nazari 'anil mauqif, dengan menutup mata, tidak pandang bulu kondisi. Kayak sekarang, belajar dengan online bukan perkara yang mudah. Banyak godaan, banyak gangguan. Maka bismillah, terus jadilah pembuka pintu kebaikan. Fa'alaika daiman, maka hendaklah kamu antakhdimallah, untuk minta bantuan kepada Allah fi kulli syai', dalam setiap perkara.
Abnaiya thalaba rahimanillahu wa iyyakum, itulah 5 poin yang ada pada pensil. Agar pensil menjadi bagus, kita pun harus bisa meneladani 5 perkara tadi. Ini sebagai penutup, kullun minna huwa kaqalami rasas. Setiap dari kita seperti pensil. Tamma san'uhu, telah dibuat dengan sempurna. Ligharadin, dengan tujuan farid, yang bagus, yang utama, yang tunggal, wa khas, dan khusus. Maka nanti ini sebagai langkah untuk mengenal jati diri. Ini baru mukaddimah. Bahwa mengenal jati diri itu mudah. Mengenal jati diri butuh proses. Sebagaimana tadi pensil akan bermanfaat membutuhkan banyak proses. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung di kesempatan lain. Nashkurukum. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.